Jadi kadang orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal seperti ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi mereka yang tidak mampu menghafal, paling tidak minimalnya dia pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa bermakna bahwa dia menghafalnya. Bisa juga bermakna orang yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penjagaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku, kemudian menjaganya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan yang lainnya, farubba habili fikhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang ia membawa ilmu fikih, membawa ilmu, dia sampaikan ilmu, tapi dia sendiri adalah bukan orang yang faqih. Betapa banyak orang yang membawa ilmu fikih tetapi dia sendiri tidak faqih. Artinya kadang dia hanya mendengar hadis itu terus disampaikan kepada orang. Dia sampaikan kepada orang yang sebenarnya orang yang dia sampaikan itu sebenarnya lebih faqih daripada dirinya. Lebih faqih daripada dirinya. Di dalam potongan kalimat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seseorang hendaknya dia berhati-hati ketika membawakan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia pastikan bahwa hadis itu betul-betul datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus dia periksa. Kalau dia tidak mampu memeriksanya, maka hendaknya dia membaca buku atau bertanya kepada orang yang punya ilmu. Kepada orang yang memiliki ilmu, kepada orang yang memiliki ilmu tentang masalah hadis, tentang masalah agama. Tanyakan kepada mereka. Maka oleh karena itulah sebagian para ulama dahulu mengatakan bahwa dulu di masa-masa awal sahabat kemudian tabi'in itu tidak ada istilah bahwa mau diperiksa orang yang membawa hadis itu, tidak ada. Karena semua orang pada waktu itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil, tidak perlu diperiksa. Jadi nanti setelah belakangan muncul banyak orang, munculnya berbagai fitnah pada waktu itu. Setelah berlalu masa dari sahabat Nabi, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, setelah berlalu masa itu banyak fitnah. Kadang orang membawakan hadis padahal itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya muncullah ilmu hadis, namanya ilmu tentang perawi hadisnya, siapa yang meriwayatkannya, isi hadisnya betul atau tidak dan sebagainya. Itu harus diperiksa. Ini kaitannya dengan masalah ini. Ini juga keutamaannya bagi mereka yang memiliki ilmu tentang ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau mengatakan salasun la yagillu alaihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang tidak akan mengotori jiwa seorang hamba, hati seorang hamba yang mukmin. Apa yang tidak mengotori jiwa seorang hamba, seorang mukmin? Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Ketika dia ikhlaskan amalannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadikan hatinya dia tenang, menjadikan hatinya suci, bersih, sehingga dia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati. Kemudian di antara juga yang tidak akan merusak hati seorang hamba adalah al-munasahah li a'immatil muslimin. Itu menasihati para pemimpin kaum muslimin. Ini menjadi catatan bagi kita, bagaimana cara menasihati ke pemimpin dari kaum muslimin. Para ulama dahulu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Kalau ada di antara pemimpin mereka yang melakukan kezaliman dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup belakangan, sampai kepada Hajjaj ibnu Yusuf pada waktu itu yang banyak membunuh kaum muslimin. Di antara sahabat yang hidup pada waktu itu tidak ada di antara mereka
yang memberontak kepada penguasa kaum muslimin pada waktu itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang mendatangi secara pribadi, kemudian dinasehati pemimpin kaum muslimin. Dinasehati pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Ini diantara yang bisa menjadikan ketenangan hati seorang mukmin. Kenapa? Karena ketika seseorang berada di bawah kepemimpinan, itu akan menjadikan negara itu akan menjadi tenang. Tapi lihat negara yang mereka memberontak dan sebagainya, akan muncul berbagai macam ketakutan di negeri itu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah waluzumu jama'atihim, tetap berada di atas jamaah mereka, berada di atas jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin seperti di negara kita, kita tidak boleh keluar dari jamaah kaum muslimin di negeri kita. Kenapa? Karena ketika ada orang keluar dari jamaah kaum muslimin, maka itu akan bisa menimbulkan kekacauan di negeri itu, menimbulkan kekacauan dan sebagainya. Baik, yang menjadi syahid kita bahwa yaitu keikhlasan yang akan menjadikan hati itu menjadi tenang, damai adalah keikhlasan, amalannya diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga oleh sebagian para ulama bahwa makna dari tiga perkara tadi ini, bahwa hati itu akan menjadi baik ketika dia melakukan tiga perkara ini. Ketika dia ikhlaskan amalannya karena Allah, kemudian dia menasihati pemimpin dari kaum muslimin, dan dia berada di atas jamaah kaum muslimin. Maka oleh karena itulah, sebagaimana yang kita saksikan, pemerintah kita ketika muncul sekelompok manusia yang ingin mendirikan khilafah, berarti dia ingin mendirikan negara di dalam negara, maka dibekukan. Ini berarti kan dia ingin lepas dari jamaah kaum muslimin dari negeri itu. Tentunya ini adalah langkah, saya pikir ini langkah yang paling bagusnya. Ini perintah berdasarkan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian beliau katakan bahwa siapa yang berakhlak dengan tiga perkara ini, maka hatinya akan bersih dari perbuatan khianat. Dia tidak akan berkhianat. Dia mengikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala, itu bukan bentuk khianat, bentuk amanah namanya. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beramal karena mengharapkan pujian dari orang, ingin dikatakan sebagai pahlawan dan sebagainya, itu bentuk khianat namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintah manusia untuk melakukan ibadah karena yang lainnya, karena manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintah beramal untuk dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia akan lepas dari berbagai macam kejelekan. Berbagai macam kejelekan. Kenapa? Karena orang yang melakukan amalan karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu kan kejelekan namanya. Karena menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah munculnya berbagai macam musibah, fitnah dan sebagainya karena ulah tangan manusia itu sendiri. Ma asaba bi musibatin fa bima kasabat aydin nas. Tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali karena ulah tangan mereka sendiri. Karena menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini bentuk kejelekan namanya, akan bisa menimbulkan berbagai macam kejelekan. Begitu pula ketika dia menasihati imam kaum muslimin dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak benar. Ketika di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, tidak ada dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberontak kepada pemerintah pada waktu itu. Ada pada waktu itu dari kaum muslimin yang memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Dengan perbuatannya dialah kemudian, dan itu dikenal di dalam sejarah kaum muslimin, dengan dialah kemudian Hajjaj bin Yusuf membunuh banyak ulama kaum muslimin. Kaum muslimin juga ditumpahkan darah mereka karena pemberontakan terhadap pemerintah yang sah pada waktu itu. Di masa-masa kita sekarang kan juga terjadi, di masa kita seperti di Aljazair. Di Aljazair. Kemudian baru-baru juga terjadi ketika di Mesir juga terjadi seperti itu. Karena menentang pemerintah yang sah dari kaum muslimin pada waktu itu.
akan menimbulkan berbagai macam kejelekan di belakangnya. Kejelekan di belakangnya. Begitu pula dengan tetap berada di atas jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin. Kemudian juga bagi menunjukkan bahwa pentingnya keikhlasan di dalam beribadah, bahwa syaitan itu disebutkan juga oleh pengarang bahwa syaitan akan menjauh dari orang yang mengikhlaskan amalannya, akan dijauhi oleh syaitan. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, itulah yang tidak akan diganggu oleh syaitan, tidak akan bisa dipengaruhi. Kenapa? Karena amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, bukan karena yang lainnya. Dan memang kecenderungan jiwa seperti itu. Jadi semakin besar dunia di dalam hatinya, maka semakin banyak dunia yang didapatkan, maka hati itu akan merasa tenang dengannya, akan semakin condong kepadanya, sehingga sedikit atau banyaknya, sehingga akan mengakibatkan dia semakin larut di dalam dunianya. Itulah yang akan kemudian bisa menimbulkan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran di belakangnya, pelanggaran di belakangnya. Menunjukkan bahwa pentingnya adalah keikhlasan. Maka kemudian juga disebutkan di dalam pengarang buku ini bahwa siapa yang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dominan di dalam dirinya, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada akhirat dunia, kepada akhiratnya itu dominan di dalam dirinya, maka segala aktivitasnya, kegiatan dia, maka itu akan lebih condong kepadanya, diarahkan kepadanya. Siapa yang senantiasa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dominan, kecintaannya kepada akhiratnya, maka segala kegiatannya itu senantiasa diarahkan untuk akhiratnya. Untuk akhiratnya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan semangat dia, motivasi dia yang paling besarnya adalah untuk akhiratnya. Segala apapun yang dia lakukan, apakah ketika dia mencari nafkahnya untuk keluarganya, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala akhiratnya, dia dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nafkah dia berikan kepada keluarganya, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dia mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa beribadah, dia bisa kuat misalnya melakukan salat, melakukan puasa dan sebagainya. Itu niatnya kan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kecintaannya adalah untuk akhiratnya, sehingga mudah baginya untuk mengikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebalikannya, barang siapa yang hatinya itu diliputi, didominasi oleh dunia, kemudian didominasi oleh al-ulu, ingin mengangkat dirinya. So, kalau dia mengangkat dirinya, dia menganggap dirinya, saya kan orang berpendidikan misalnya, saya orang yang punya ilmu misalnya, orang lain direndahkan, dia ingin mengharapkan kepemimpinan dan sebagainya, seluruhnya diharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh aktivitasnya, kegiatan dia, itulah merupakan sifatnya hanya untuk kepentingan dunianya saja, bukan mengharapkan akhiratnya, bukan untuk akhiratnya. Maka oleh karena itulah, maka untuk mengobati, pengobatan terhadap keikhlasan, memperbaiki keikhlasan seseorang adalah kasru hududid dunia, hududin nafsi. Hududin nafs, artinya dengan menundukkan jiwa itu agar supaya tidak terlalu tamak terhadap dunia. Kalau dia terlalu tamak terhadap dunia, maka itulah yang akan selalu yang ada di dalam pikirannya, di dalam segala usahanya, apa yang dia lakukan, semuanya hanya untuk dunia saja. Maka untuk mengobatinya adalah dengan menundukkan jiwanya, menundukkan dirinya agar supaya segala usahanya adalah untuk akhiratnya, adalah untuk akhiratnya. Maka ketika ini mendominasi dirinya, di dalam hatinya, di dalam dirinya, maka itu akan memudahkan dirinya untuk mengikhlaskan amalannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini sebagaimana diriwayatkan juga di dalam sebagian ucapan para ulama bahwa ada sebagian orang ketika dia sholat, dia selalu berada di shaf yang pertama. Ketika dia sholat, datang selalu di shaf yang pertama. Pada suatu hari dia terlambat, mungkin karena dia terlambat datang sehingga dia berada di shaf yang di belakang, atau shaf yang kedua. Maka dia merasa dirinya malu kepada manusia. Kenapa dia berada di shaf yang kedua, bukan shaf yang pertama? Maka kemudian dari sinilah bisa diketahui dia tidak merasa senang ketika dia berada di shaf yang kedua. Dia merasa malu sehingga ketika manusia melihatnya, maka dari sinilah bisa diketahui bahwa dia senantiasa berada di shaf yang pertama karena ingin dilihat oleh manusia, karena ingin dilihat oleh orang lain. Maka yang seperti inilah harusnya hendaknya diperhatikan keikhlasan seseorang. Ya, walaupun tidak semua orang yang berada di shaf yang pertama adalah karena ingin dilihat manusia, tapi hendaknya kita senantiasa memperhatikan niat kita ketika melakukan ibadah adalah karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang bahayanya orang yang tidak mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amalan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kami akan kabarkan kepada kalian amalan yang paling meruginya? Amalan yang paling meruginya adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, adalah yang usaha mereka ketika di kehidupan di dunia tidak ada yang mereka dapatkan. Idola artinya mereka menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka bahwa mereka itu melakukan kebaikan. Mereka menyangka bahwa apa yang dilakukan itu adalah kebaikan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka seperti itu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi, keikhlasannya yang tidak terjaga. Karena dia mengharapkan ingin didengar oleh orang, ingin dipandang oleh orang dan sebagainya. Ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini adalah perkara yang sangat penting, bahkan mungkin ini adalah perkara yang paling pentingnya. Ada sebahagian dari asar tentang keikhlasan. Jadi asar itu adalah ucapan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ucapan-ucapan mereka atau perbuatan-perbuatan mereka yang bisa kita jadikan pelajaran, dijadikan hikmah, itu adalah asar. Ini ada asar dari sebagian para ulama. Mereka mengatakan, Ya'qub mengatakan bahwa al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Yang dikatakan orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejelekannya. Itu masuk di bagian daripada keikhlasan. Jadi segala kebaikan dia sembunyikan, sebisa mungkin kebaikannya dia sembunyikan. Walaupun tidak semua kebaikan itu harus disembunyikan. Kenapa? Kalau misalnya pergi sholat, tidak mungkin kita sembunyi-sembunyi. Ya mesti dilihat orang. Tapi dia berusaha bagaimana kebaikan dia sembunyikan sebisa mungkin, maka itu mungkin lebih utama. Walaupun tidak mesti juga semua seperti itu. Misalnya, anggaplah seperti orang menyumbang misalnya, kemudian disebut namanya. Apakah orang yang disebut namanya dikatakan tidak ikhlas? Belum tentu. Mungkin saja dia dia meminta supaya disebut namanya agar supaya orang lain juga ikut termotivasi, ikut menyumbang ke masjid juga.
Tetapi tentunya kalau dia ingin menjaga dirinya agar supaya dia tidak ria, tidak jatuh ke dalam perbuatan ria, maka kalau dia khawatirkan dirinya, maka lebih utama baginya untuk dia sembunyikan. Itu untuk menjaga, untuk menjaganya. Jadi ada beberapa hal yang seperti itu yang harus disembunyikan. Kalau itu memungkinkan untuk disembunyikan, untuk disembunyikan. Tapi kalau tidak, maka dia senantiasa berusaha untuk memperbaiki niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia perbaiki niatnya, dia salat ya tidak bisa disembunyikan. Jadi walaupun mungkin dia khawatirkan dirinya jatuh ke dalam perbuatan ria, tetapi dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga dirinya agar supaya tidak jatuh ke dalam ria. Karena memang tidak bisa disembunyikan, tidak bisa disembunyikan. Makanya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat sunnah, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di rumahnya. Kenapa dia salat di rumahnya? Karena itu untuk menjaga hatinya, untuk menjaga hatinya supaya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tidak dilarang juga salat sunnah di masjid, boleh saja, adalah boleh saja. Baik. Jadi ini sebagian orang, Yakub mengatakan bahwa orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia sembunyikan kejelekannya. Kejelekannya saya pikir semua orang ingin menutupinya. Kalau ada kejelekan yang dia miliki dalam dirinya, tentu dia berusaha menyembunyikan supaya orang tidak tahu. Kalau dia tampakkan, tentunya orang akan mencela dirinya. Oh ternyata begini orangnya. Dia akan berusaha untuk menutupinya. Itulah keikhlasan orang yang seperti itu. Biasanya secara umum keikhlasan seperti itu. Baik, kemudian juga sebagian lagi mengatakan bahwa yang dikatakan As-Susi mengatakan bahwa ikhlas adalah faqdu ru'yatil ikhlas. Yang dia katakan keikhlasan adalah dia menghilangkan untuk dikatakan ikhlas. Dia tidak ingin dikatakan ikhlas. Kalau ada orang mengatakan saya ini ikhlas, maka harus dipertanyakan dirinya, harus diperbaiki keikhlasannya. Kalau ada orang mengatakan bahwa saya membangun masjid itu karena ikhlas, maka orang yang mengumumkan menganggap dirinya keikhlasan, maka harus dia pertanyakan dirinya keikhlasannya. Makanya beliau mengatakan adalah keikhlasan adalah dia menghilangkan pandangan orang lain dari keikhlasan untuk dilihat ikhlas. Keikhlasan. Karena pada hakikatnya kalau dia mengatakan dirinya saya ini ikhlas, jadi ada kemungkinan justru dia ingin dipuji orang supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Maka kalau dia mengucapkan hal seperti itu ingin mendapatkan pujian dari orang lain, itulah yang dikatakan riya namanya. Tidak ikhlas namanya orang seperti itu. Makanya beliau mengatakan bahwa fa inna man syahada fi ikhlasihi ikhlas faqad ihtaja ikhlasu ila ikhlas. Siapa yang mempersaksikan keikhlasannya bahwa dia ikhlas, dia mengatakan dirinya saya ini ikhlas, maka dia keikhlasannya itu butuh untuk diikhlaskan. Harus diperbaiki lagi. Harus diperbaiki lagi. Kemudian yang terakhir ada ucapan, tidak semua saya baca. Ada juga ucapan Fudail ibn Iyad. Beliau mengatakan bahwa tarkul amali min ajalin nas riya. Meninggalkan amalan karena manusia, maka itulah riya. Wal amalu min ajalin nasi syirkun. Beramal karena manusia itulah kesyirikan. Kalimat yang kedua dikatakan beramal karena manusia, maka itulah kesyirikan. Betul. Jadi kalau ada orang misalnya dia membangun masjid supaya dikatakan sebagai orang dermawan misalnya, orang baik, berarti kan dia membangun masjid karena manusia, maka itu namanya riya, namanya bentuk kesyirikan. Itu betul ucapan ini. Tetapi ucapan beliau bahwa meninggalkan amalan karena manusia itu adalah riya, tidak bisa dipegang secara mutlak. Kenapa begini? Karena amalan itu ada yang wajib. Amalan yang wajib tidak boleh kita tinggalkan. Misalnya sholat misalnya, wah ya saya tidak, jangan sampai saya nanti dipuji orang, lebih saya tidak sholat saja. Tidak bisa. Kenapa? Karena sholat adalah kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sama dengan puasa juga, puasa Ramadan misalnya kan kewajiban. Oh saya tidak mau puasa, karena saya puasa nanti dipuji orang,
nanti dibanggakan orang, tidak boleh. Tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena puasa Ramadan adalah kewajiban. Harus dia lakukan. Kalau ada kekhawatiran dalam dirinya ingin riya, maka dia harus berusaha di situ. Berusaha bersungguh-sungguh agar supaya dia memperbaiki dirinya, supaya tidak riya. Supaya tidak riya. Tapi kalau dia meninggalkan amalan-amalan, misalnya amalan-amalan sunnah misalnya, dia tinggalkan karena misalnya ada orang misalnya sholat duha misalnya, kan sholat sunnah, dia tinggalkan misalnya, oh saya tidak mau sholat duha. Kenapa? Karena kalau saya sholat duha misalnya nanti di masjid misalnya, saya tidak mau sholat duha. Kenapa? Karena nanti saya dipuji oleh orang, nanti saya dianu oleh orang dan sebagainya. Maka kalau dia tinggalkan amalan itu karena meninggalkan pujian dari manusia, maka itulah yang dikatakan, berarti kan dia tinggalkan karena manusia. Dia tinggalkan sholat duhanya karena manusia, berarti itu adalah riya namanya, adalah bagian daripada riya. Baik, maka oleh karena itulah perkara keikhlasan adalah perkara yang sangat penting. Ini harus senantiasa kita menjaganya untuk semua orang. Makanya sebagian para ulama dahulu senantiasa ini perkara yang paling yang dia perhatikan, keikhlasannya. Karena itu perkara yang sangat penting menentukan amalan seorang hamba. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, begini Ustaz.